102,8 Saranggawa FM, pencinta Sergeo sudah di jam ketiga. Hari ini hari Kamis 19 Januari 2023 ya. Sudah di jam 9 lewat 6 menit. Selamat pagi untuk pencinta Sergeo yang saat ini sedang mendengarkan di radio. Bisa juga cek di Instagram Saranggawa FM ya, @saranggawa_fm, yang belum follow juga. Nah, mendengarkannya bisa via streaming lewat PC atau laptop, kemudian juga lewat radio, dan bisa juga secara visual ya, disaksikan secara live Instagram. Hari ini kita akan punya tamu di segmen Pemkab Serang Menyapa dengan Dinas PUPR Kabupaten Serang, di mana di PUPR Kabupaten Serang surati BBWS C3 terkait dengan penanganan ancaman abrasi di Kecamatan Tunjung Teja. Nah, kita akan coba bergabung dengan Ibu Kabid, Ibu Nurlailah STPMM, Kabid SDA dari DPUPR Kabupaten Serang. Sambil menunggu siaran bergabung bersama Ibu Kabid, kita coba baca beritanya ya, terkait dengan rumah warga terkena abrasi Sungai Ciujung. DPUPR Kabupaten Serang juga menyurati Balai Besar ya. Selamat pagi untuk Dimas 999 yang sudah ikut nonton. Nah, Dinas PUPR menyurati Balai Besar wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, dan Cidurian terkait dengan abrasi yang mengancam pemukiman warga di Desa Bojong Catang, Kecamatan Tunjung Teja, dengan harapan segera ada penanganan nih pencinta Sergau. Kemudian PLT Kepala DPUPR Kabupaten Serang Yedi Priyadi mengatakan abrasi yang terjadi di bantaran Sungai Ciujung yang berlokasi di Desa Bojong Catang panjangnya mencapai sekitar 1 km. Nah, kondisi ini membuat warga setempat khawatir karena jika semakin lama dibiarkan bisa berdampak terhadap pemukiman warga yang berada dekat dengan aliran sungai. Nah, dituturkan juga warga menyampaikan kepadanya agar persoalan abrasi segera ditangani, dan ia pun berharap kepada Balai Besar untuk dapat membuat kajian teknis apakah dibuat konstruksi dengan menggunakan bronjong atau betonisasi. Nah, seperti apa nanti mungkin ya progresnya. Dan sementara dari Kepala Urusan Perencanaan Desa Bojong Catang sendiri mengatakan ada 2 kampung di salah satu rumah warga yang bagian dapurnya juga harus dirobohkan karena khawatir terseret arus sungai dan hingga merembet ke semua bangunan rumahnya. Diungkapkan juga jarak antara Sungai Ciujung dengan rumah warga kurang dari 1 meter saat ini ya, sehingga jika tidak segera ditangani khawatir akan menggerus rumah warga lainnya. Nah, Bang, ini sudah tersambung nih pencinta Sergel, sambil saya sapa dan cek audio. Mudah-mudahan koneksinya juga stabil ya. Sudah tersambung bersama Ibu Nurlailah STPMM, Kabid SDA DPUPR Kabupaten Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Kabid. Ya, ini suaranya nampaknya belum masuk nih, Bu. Iya. Bisa mendengar suara saya dengan jelas, Ibu? Oh, ini suara dari Instagramnya yang belum muncul nih. Nah, ini sudah ada terdengar sedikit. Saya sambil cek suara. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini sudah muncul nih akhirnya suaranya. Lagi di ruangan ya, Bu? Iya, di kantor. Alhamdulillah, sehat. Kabar sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Atur nuhun ya, Bu, sudah bisa meluangkan waktu di sela-sela kesibukan pagi hari ini untuk ngobrol-ngobrol di Seranggawa FM nih, Bu, di siaran pagi untuk segmen PUPR untuk hari ini. Mewakili Pak Pelaksana Tugas Dinas ya, Kepala Dinas. Terkait dengan tema nih, Bu Kabid, DPUPR Kabupaten Serang surati BBWS C3 terkait penanganan ancaman abrasi ya di Kecamatan Tunjung Teja akibat dari Ciujung begitu. Sejauh ini sudah sampai mana nih, Bu, progresnya? Oh ya, kami dari Dinas PUPR sudah survei ke lapangan, sudah melihat meninjau lokasi baik dari dinas itu sendiri bidang SDA dan juga dari UPTD. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan menyurati mungkin melalui Bupati Serang itu bersurat ke BBWS karena untuk sungai ini pengelolaannya menjadi tanggung jawab oleh BBWS pusat ya? Oleh pusat dikelola untuk wilayah Kabupaten Serang ini BBWS
C3, Ciujung, Cidanau, Cidurian. Oke, jadi memang kewenangannya dari pusat langsung ya, Balai Besar tadi terkait dengan ancaman abrasi. Nah, ini kan dari PUPR sendiri dalam hal ini sudah melihat langsung ya, cross check langsung ke lapangan. Ini tepatnya ada di Kecamatan Tunjung Teja. Tepatnya di desa apa nih Bu? Kalau tidak salah ada 2 desa yang memang terancam abrasi begitu ya Bu? Catang Ajak atau Bojong Catang, saya sih kurang persisnya, cuman Kecamatan Tunjung Teja. Itu itu kan di sepanjang sungai Ciujung ya. Di desa Bojong Catang ya. Yang rusak. Iya. Ini agak terkendala. Ada. Ini koneksinya agak naik turun dulu. Iya putus. Iya. Baik, jadi ada kurang lebih berapa panjangnya ini Bu? 10 km mungkin ya? 150 kurang lebih. 150 meter. Oh. Yang 150. Oh ya. Oke. Itu panjangnya ya Bu Kabit ya Bu. Kalau untuk jarak rumah warga dengan bantaran sungainya sendiri, apakah memang betul 1 meter begitu? Iya, ini terlalu dekat banget ya sama bibir pantai, memang di bibir sungai. Nah itu kan ada di padan, nah itu kan beresiko sebetulnya kalau di bibir pantai itu kan kejadian-kejadian yang seperti ini itu sangat memungkinkan berdampak ke rumah warga. Makanya sebetulnya kan tidak disarankan rumah di bibir sungai gitu. Ya, sebetulnya memang tidak disarankan begitu ya membangun rumah. Tapi kondisi rumahnya sendiri ini seperti apa ya Bu? Apakah memang permanen, semi permanen atau seperti apa nih? Mungkin yang langsung tadi dengan jarak 1 meter dengan bibir sungai sendiri nih Bu Kabit? Permanen karena sudah permanen ya. Udah ada tembok gitu. Rata-rata. Tapi ini juga beresiko ya Bu, kalau abrasi otomatis juga berbahaya, apalagi dengan curah hujan yang mungkin saat ini juga masih tergolongnya tinggi begitu ya Bu Kabit? Iya, karena kan kita juga nggak tahu nih penyebabnya ini karena gerusannya itu apakah memang arusnya yang saking kuatnya atau memang sedimentasi juga, kita kan nggak tahunya harus jadi karena kan di jalur selanjutnya itu kan Bendung Pamarayan, itu kalau misalkan pintunya dibuka otomatis tersedot airnya kencang sekali gitu, itu otomatis akan menggerus tanah dan posisinya ini memang di tikungan gitu, jadi karena pasti akan menggerus bibir itu sungainya. Dan ini beresiko ya dengan jarak rumah yang jaraknya cukup dekat sekali 1 meter, ini sangat ya tentu saja berbahaya ya, karena memang ini ditinggali juga oleh warga di sana dengan bangunan permanen tadi. Kemudian surat yang disampaikan nih dari DPUPR sendiri kewenangannya kan masuknya di Balai Besar ya, BBWS C3. Ini apa yang mungkin disarankan begitu dari DPUPR? Apakah memang ada betonisasi atau mungkin dengan konstruksi dan lain-lain, seperti apa nih Bu? Kalau kami sih tidak menyarankan langsung ke spesifik jenisnya, karena itu memang harus diserahkan kembali kepada yang memiliki kewenangan. Tapi kalau misalkan lihat dari itu mungkin bisa ditangani pemasangan ronjong, atau mungkin pemasangan turap, atau mungkin bisa jadi pakai pipet itu. Nah, itu harus dilihat dulu kondisi tanahnya, itu harus dikaji, fondasinya itu cocoknya seperti apa gitu, atau nanti bisa dilihat itu penyebabnya apa. Nah, itu sekali, jadi tidak sembarangan misalkan kita mau pasang ini aja, misalkan pasangan batu misalkan, ternyata itu bisa kondisi tanahnya tidak memungkinkan, itu hanya berumur seumur jagung jadinya nantinya gitu kan, kita tidak akan bertahan lama begitu ya, ingin bertahan ya tentunya supaya tidak bencana tidak semakin meluas tentunya, supaya yang ditangani oleh balai ini bangunan yang kuat, tidak jadi bencana di kemudian hari gitu.
Betul, betul itu yang kita antisipasi ya terkait dengan adanya bencana tadi. Kalau memang sudah ada antisipasi, bisa meminimalisir ya jika memang terjadi tadi. Nah, termasuk juga salah satunya ada rekomendasi begitu ya dari PUPR terhadap Balai Besar yang menjadi kewenangan membuat kajian teknis apa yang memang solusi yang bisa diterapkan gitu ya untuk Sungai Ciujung sendiri. Nah, kalau dari harapan warga sendiri nih Bu, pada saat di lapangan apa sih Bu harapan yang mungkin disampaikan begitu dari masyarakat di Kecamatan Tunjuk Teja terkait dengan tadi ya ancaman abrasi tadi dengan panjang yang lumayan nih. Ya, tentunya mereka ingin segera ditanganin, karena memang kan mengkhawatirkan, tentu mereka tidurnya juga nggak nyenyak, khawatir nanti nggak hujan lagi gitu kan, pasti mereka nggak tahu. Jadi ya Betul, betul. cepat-cepat ditangani gitu, jangan sampai tanahnya semakin tergerus lagi gitu. Mm-mm, mm-mm. Hmm. Baik, nah ini juga memang ada lokasinya juga di beberapa dua desa ini yang memang juga jaraknya cuma 1 meter ya. Diungkapkan jarak sungai ini kurang dari 1 meter. Jika tidak segera ditangani juga tentunya mengancam keselamatan ya, termasuk juga rumah warga. Tapi tidak ada terkait dengan relokasi dan lain sebagainya ya sementara ini ya, Bu. Sementara tidak, belum ada lokasi. Ya sebetulnya sih memang sebaiknya ya itu tuh untuk pemukiman itu ya harusnya menjauh dari bibir sungai. Sebetulnya ya, untuk keamanan ya sebetulnya Di ya, Bu ya. PMNPU sendiri kan sudah diatur dari sempadan sungai itu berapa jaraknya, Berapa jarak amannya ya. ya kemudian juga sempadan danau itu sudah ada aturannya di PMNPU. Baik. Dan sebagian memang rumahnya ini memang menghadap menghadap sungai begitu ya, Bu ya? Atau bagian belakang rumah? Menghadap ke sungai ya, kalau saya lihat Oh, tidak ini bagian depan ya. sungai posisinya. Mm-mm. Dan di sepanjang tadi itu penuh begitu ya rumah kawasan yang padat Oh, begitu ya, Bu Kabit? nggak juga sih, sekitar ada tujuh rumah di Tujuh, 7 kakak atau 7 rumah ya? rumah ya, kurang lebih 7 rumah yang ada. 7 rumah yang tadi jaraknya kurang dari 1 meter dan memang kalau saya lihat dari gambar pun memang tadi ya hanya dibatasi dengan pagar kayu begitu dan memang jaraknya kurang dari 1 meter. eh, Istilahnya tadi terancam memang abrasi begitu dan mudah-mudahan ada respon. Sudah ada responkah Ibu dari Balai Besar sendiri terkait dengan surat yang disampaikan dari PUPR Kabupaten Serang Ibu? Sebelum disuratin, alhamdulillah dari balai juga udah ada yang ke lapangan kemarin saat pimpinan, mereka juga ada di lapangan. Jadi mudah-mudahan pimpinan di balai sendiri sudah tersampaikan, mungkin nanti kan diperkuasa. Ya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan bisa cepat tertangani ya Bu Kabit ya. Surat yang disampaikan oleh Bupati juga itu menginstruksikan untuk segera ditangani karena agar tidak terjadi bencana yang lebih luas. Baik, jadi memang sudah ada juga surat dari Ibu Bupati ya, arahan agar segera bisa cepat ditangani ya terkait dengan ancaman abrasi. Terakhir mungkin Ibu Kabit, apa pesan yang ingin disampaikan nih khususnya untuk masyarakat yang mungkin tinggal di Kecamatan Tunjuk Teja yang memang di desa yang tadi disampaikan ya terancam abrasi dari Sungai Ciujung. Silakan, mangga Bu Kabit. Ya, pertama mungkin lebih mawas diri ya, lebih berhati-hati mungkin lihat kondisi kita yang memang curah hujannya masih tinggi, itu jangan sampai lalai gitu. Kita juga kan dari balai sendiri ini kan belum ada penanganan sungainya. Nah mungkin Ya. itu masih mengkhawatirkan itu akan makin tergerus ya posisinya karena memang di tikungan itu sendiri gitu. Kita kan masih nggak tahu nih curah hujan ke depannya seperti apa, yaitu lebih berhati-hati saja. Nah, mungkin kalau dari Dinas PUPR, mungkin terhadap masyarakat yang ada di bibir sungai ini, nah kami akan melakukan pembinaan mungkin ke depannya atau memberikan fasilitasi kepada mereka supaya ya jaga sungai ini gitu sebaik-baiknya, jangan sampai buang sampah, tolong ya dijaga, jangan sampai fungsi sungai itu jadi tidak optimal gitu. Nanti Betul, betul. Kabupaten Serang akan melakukan sosialisasi ke pemukiman yang memang posisinya di tepi
bibir sungai itu sendiri. Baik, jadi bagaimana agar bisa memelihara, menjaga lingkungan, termasuk juga yang memang tinggal di sekitar bibir sungai. Jangan sampai nanti akibat kelalaian kita juga, nah nanti dampaknya buruk ya terkait dengan lingkungan, bahkan bisa menimbulkan bencana. Terima kasih Ibu Nur Laila, STPMM, Kabid SDA dari Dinas PUPR Kabupaten Serang sudah ikut bergabung di siaran pagi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Ibu dengan tema yang berbeda. Sehat selalu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pencinta Serga, tadi kita sudah live ya bersama PUPR terkait dengan surat yang disampaikan oleh Dinas PUPR terhadap kewenangan dari Balai Besar Sungai Cidurian ya, Ciujung dan lain-lain dari